Baik ya dari semuanya, jadi saya akan melanjutkan kuliahnya dan saya akan memfokuskan pada teori-teori tentang nasionalisme saja ya. Jadi dari bahan ajar dari artikel saya di Jurnal Sosial Agama tahun 2017 ini, ya sekitar tahun 2017 ini kalau tidak salah ya. Volume 11 ya, nomor 2 Desember 2017 yang artikel saya ini berjudul Gagasan Nasional Indonesia sebagai Negara Bangsa dan relevansinya dengan Konstitusi Indonesia. Saya tidak akan menjelaskan semua dari seluruh artikel ini, silakan nanti ada dibaca sendiri via internet ya, atau diunduh dari Jurnal SA yang sudah melakukan digitalisasi, dan saya pernah menjadi pengelola Jurnal SA juga ya. Adik-adik yang berbahagia, hari ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori nasionalisme yang kemudian menjadi paham dari masing-masing kelompok sosial di masyarakat atau di suatu negara, yang membuat nasionalisme itu mengalami perkembangan dinamis, tidak statis, sehingga masing-masing negara ini memiliki karakter dan ciri khas nasionalisme yang berbeda-beda. Meskipun kecenderungan globalisasi saat ini, paham atau teori tentang nasionalisme ini disatukan, kecenderungannya diseragamkan, tetapi ternyata secara teoritis dan bahkan secara praksisnya nasionalisme memiliki paham atau gagasan-gagasan yang berbeda-beda di masing-masing negara, gitu ya. Secara akademik, kalau direduksi ada 6 teori tentang nasionalisme ini yang harus adik-adik ketahui, sehingga adik-adik bisa membandingkannya dengan konsep nasionalisme di Indonesia ini seperti apa, dan nasionalisme di negara luar Indonesia itu juga seperti apa, yang membuat adik-adik punya landasan berpikir untuk menganalisis bagaimana paham-paham nasionalisme di suatu negara itu berkembang atau mengalami kemunduran atau kejumutan, begitu ya. Yang pertama-tama ya, jadi ada 6 teori nasionalisme. Saya sebutkan dulu ya, baru nanti saya jelaskan. Yang pertama adalah nasionalisme sipil. Yang kedua, nasionalisme etnik. Yang ketiga, nasionalisme romantik. Yang keempat, nasionalisme kultural. Yang kelima, nasionalisme sipil ya. Yang keenam, nasionalisme religius. Jadi ada 6 itu ya. Nasionalisme yang satu itu nasionalisme sipil ya. Yang kelima ini bukan nasionalisme sipil ya. Ini kolaborasi antara nasionalisme sipil dan etnik gitu ya. Baik, adik-adik akan saya jelaskan satu persatu, dan nanti adik-adik juga boleh memberikan masukan, kritikan ataupun memperkaya wacana yang saya kembangkan tentang nasionalisme ini, sehingga adik-adik memiliki pengetahuan yang cukup untuk berdiskusi dan dengan teman-teman, berdiskusi dan berdebat dengan teman-teman, atau menulis tentang nasionalisme ini.
karena banyak orang yang ngomong tentang NKRI harga mati, nasionalisme dan sebagainya, tapi dia tidak punya landasan epistemologis untuk memahami dengan baik dan benar secara akademik apa itu nasionalisme, gitu ya. Sehingga kadang-kadang karena tidak memahami dan tidak menguasai teori-teorinya ini seringkali menimbulkan pertentangan-pertentangan dan ketegangan-ketegangan yang luar biasa di tanah air kita ini, di Nusantara tercinta ini ya. Yang pertama-tama adalah nasionalisme sipil. Jadi secara umum nasionalisme ini melahirkan konsep nation state, negara bangsa, yang menjadi antitesis dari negara agama atau teokrasi, sekaligus antitesis terhadap monarki, negara kerajaan gitu ya. Jadi di dunia ini ada 3 konsep yang kemudian dimenangkan oleh nation state ini ya, dalam era globalisasi ini, ketika berhadapan dengan teokrasi ya, religion state dan monarchy state atau ya negara kerajaan itu ya, yang kemudian karena pemenang dari globalisasi ini, paham nasionalisme berkembang menjadi sangat dinamis dan melahirkan 6 paham yang lahir dari teori-teori itu tadi itu ya, yang saya sebutkan. Yang pertama itu nasionalisme sipil. Jadi paham atau pandangan nasionalisme ini bertumpu pada konsep tentang masyarakat sebagai warga negara. Jadi kedudukan masyarakat di hadapan negara ini melahirkan konsep kewarganegaraan, dan negara membutuhkan legitimasi politik dari warga negaranya untuk menyerap aspirasi-aspirasinya dan merepresentasikan perwakilan politik dari gagasan-gagasan nasionalisme sipil ini yang lahir dari pandangan tentang konsep warga negara yang pertama kali dikembangkan oleh Ciccirescu ya, dalam teori kontrak sosialnya di masyarakat, orang Perancis ini ya, ilmuwan sosial Perancis yang membangun konsep kontrak sosial antara masyarakat dengan negara sehingga melahirkan konsep warga negara, di mana negara hadir, berdiri, dan lahir ini memerlukan legitimasi politik dari warga negaranya ini, sehingga semua kebijakannya, gagasan-gagasannya, serta tindakan-tindakan negara ini merepresentasikan aspirasi dari warga negaranya itu atau kehendak rakyatnya ini ya. Ini kayaknya dikembangkan di Amerika ya. Amerika Serikat ini sudah mencapai ke nasionalisme sipil. Lalu yang kedua adalah nasionalisme etnik, yaitu paham atau pandangan nasionalisme di mana negara hadir untuk memperoleh justifikasi politik dan kultural itu dari etnis tertentu di masyarakat ya. Jadi paham nasionalismenya itu lahir dari etnis tertentu di masyarakat ini, sehingga etnis tertentu ini secara budaya dan politik menjadi alat legitimasi dari sebuah negara nasionalisme yang seperti ini ya. Mungkin dulu ya kerajaan Jawa atau kerajaan Aceh gitu ya, atau kerajaan negara Aceh, negara Jawa atau negara
mana itu Bugis dan sebagainya itu nasionalisme yang berdiri pada etnisitas, di mana gagasan-gagasan nasionalisme itu bertumpu pada kebenaran politik dan kebudayaan dari etnis tertentu di masyarakat, ya, yang kemudian oleh Johann Gottfried melahirkan konsep dan institusi tentang Volk. Volk itu rakyat, ya, lembaga adat kayak seperti itu, ya, atau zaman Hindia Belanda itu kayak DPR gitu, Volksraad gitu, ya, itu etnis tertentu itu, ya, di mana itu, ya, mungkin ya di Arab Saudi gitu, ya, di Ibnu Saud, etnis Ibnu Saud itu menjadi pandangan nasionalisnya itu, atau mana ya, bangsa Malaysia, ya, etnis Melayunya gitu, ya, itu yang kuat mendominasinya daripada etnis non Melayu seperti Cina dan Arab itu, ya. Lalu yang ketiga adalah nasionalisme romantik, yaitu pandangan yang lahir dari hasil dari perjalanan sejarah yang panjang dari tradisi masa lalu nenek moyangnya ini, ya. Jadi nasionalisme romantik ini, pandangan-pandangan nasionalisme itu terinspirasi oleh sejarah masa lalu nenek moyangnya, leluhurnya dari suatu bangsa itu, ya. Kehebatan tokoh siapa, kejayaan Nusantara pada masa lalu, zaman Wali Songo, itu adalah termasuk gagasan-gagasan dan teori tentang nasionalisme romantik yang selalu membentuk identitas nasionalismenya itu dari gagasan-gagasan romantisme masa lalu tentang kebesaran-kebesaran leluhurnya yang ingin dihidupkan kembali, gitu, ya. Atau di Indonesia ini juga ada kejayaan Abbasiyah, kejayaan Khilafah, kejayaan Majapahit, kejayaan Demak, Wali Songo, padahal semuanya sudah bubar, sudah nggak ada itu. Tapi selalu dihidup-hidupkan dengan romantisme sejarah leluhurnya masa lalu yang dipandang memiliki kehebatan daripada masa saat ini, begitu. Itu namanya nasionalisme romantis. Lalu yang keempat adalah gagasan dan teori tentang nasionalisme kebudayaan. Jadi legitimasi politik dan budaya suatu negara lahir karena kebudayaan yang sama. Jadi suku-suku, ras itu dikesampingkan, ya, tapi kebudayaan yang sama yang dicirikan dari bahasa yang sama, mungkin, ya, dari situ, ya, kebudayaan yang kalau di Cina mungkin ini, ya, yang melahirkan nasionalisme kebudayaan ini yang lahir karena revolusi kebudayaan Tiongkok, ya, RRT ini nasionalisme adalah nasionalisme kebudayaan, kebudayaan yang sama dari orang-orang Tiongkok, sehingga ras-ras Manchuria, ras-ras Islam dan sebagainya itu dikesampingkan, tetapi kesamaan budayanya sebagai orang Tiongkok, ya, meskipun begitu Tiongkok ini pecah juga, ya,
karena munculnya komunisme di RRC, akhirnya kelompok-kelompok nasionalisme kebudayaan Tiongkok ini mendirikan negara Taiwan gitu ya, yang banyak menginspirasi Presiden Soekarno, Bung Karno ketika pada awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia ini ya. Taiwan ini yang Cina tidak mengakui nasionalisme kebudayaan Taiwan ini ya, karena perbedaan pergeseran dari nasionalisme kebudayaan ke nasionalisme komunis di RRC ini, kemudian sosialis ini kemudian membuat Taiwan ingin membangun sebuah nasionalisme kebudayaan Tiongkok yang berbeda dengan RRC dan malah mengalami ketegangan, dan RRC tidak mengakui nasionalisme Taiwan ini ya. Sebenarnya Taiwan ini ya Tiongkok itu ya. Para pejuang-pejuang nasionalis Dr. Sun Yat-sen atau siapa itu ya, yang banyak dikagumi oleh Presiden Soekarno ya. Lalu yang kelima adalah nasionalisme yang menggabungkan antara nasionalisme sipil dan etnik ya. Jadi sipil dan etnik ini melahirkan keunggulan suatu bangsa itu ya, karena etnik tertentu yang merasa unggul sehingga membangun sebuah demokrasi sipil yang melahirkan konsep nasionalisme gabungan, integrasi antara nasionalisme sipil dan etnik itu, seperti Jerman ya, Nazi itu, nasionalisme sosialisme dari bangsa Arya yang merasa unggul, atau mana ya, Turki mungkin ya juga itu ya, mirip-mirip ya, bangsa merasa unggul. Inggris, Anglo-Saxon, nah, itu nasionalisme bangsa Kurdistan, tapi susah itu ya hidup karena sudah terpecah-pecah ke dalam negara Turki, negara Irak dan sebagainya. Lalu yang keenam adalah nasionalisme religius. Jadi paham-paham kebangsaan yang bertumbuh pada dominasi agama mayoritas di situ ya. Legitimasi politik itu ya legitimasi agama dari yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat setempat, warga negara setempat gitu ya. Nasionalisme religius itu yang dikembangkan India misalnya, atau di Vatikan, Gereja Katolik, atau di Iran ya, dengan Islam Syiahnya membangun nasionalisme religius di Republik Islam Iran, atau yang kenapa Republik Islam Iran gitu, kok tidak Republik Islam tok gitu ya. Ya karena ada religiusnya, ada Irannya itu, nasion, ada bangsa, ada konsep kebangsaannya itu yang bertumpu pada agama, atau Republik Islam Pakistan, atau apa ya, banyak kayaknya ya, atau Hindu ya, sebagainya. Itu di Indonesia juga ada paham-paham yang muncul seperti itu, nasionalisme religius ya, terutama dari ormas-ormas Islam, NU, Muhammadiyah, Masyumi dan sebagainya. Itu biasanya bertumbuh pada paham-paham nasionalisme religius yang merasa agama mayoritas ini memang harus menginspirasi dan menjadi alat legitimasi politik bagi suatu negara dalam menjalankan dan melakukan kebijakan-kebijakannya itu, meskipun secara konstitusi tidak diakui ya, secara konstitusi tidak ada gitu ya. Saya kira itu saja adik-adik ya, saya cukupkan sampai di sini. Saya akan melanjutkan acara di luar ini ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Silakan kalau memberi masukan dan memperkaya keterangan-keterangan saya ini, bisa adik beri di kesempatan lain, lewat forum-forum WhatsApp juga boleh, lewat email juga boleh dan sebagainya itu ya. Kita akhiri sampai di sini, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari seluruh wabah dan virus corona,
yang juga belum berakhir sampai saat ini juga. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang cukup untuk melangsungkan kehidupan ini, untuk terus berbakti bagi nusa bangsa dan negara. Gitu ya Dede ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.